Selamat malam pemirsa, konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel terus memanas dengan eskalasi yang kini semakin terbuka dan tidak lagi mudah dikendalikan. Iran bahkan mengirim ancaman tegas, menyatakan siap menghadapi serangan darat Amerika Serikat dengan peringatan selamat datang di neraka. Pernyataan ini menegaskan ketegangan tidak lagi sekedar retorika, melainkan sudah mengarah pada potensi konfrontasi langsung. Di saat yang sama, tekanan datang dari dalam negeri Amerika Serikat. Gelombang protes besar mengguncang berbagai kota, warga turun ke jalan menolak perang yang dinilai hanya akan memperpanjang konflik, menguras anggaran, dan memperburuk ekonomi. Di tengah dua tekanan yang sama-sama menguat, pertanyaannya, apakah ini benar-benar awal dari perang besar Amerika dan Iran? Saya Fitri Megantara, inilah Top Issue. Siap serangan darat, Iran menyatakan selamat datang di neraka. Dan untuk membahas topik untuk malam hari ini telah hadir narasumber di studio Metro TV. Ada analis hubungan internasional Mbak Tia Mariatul Kiptia. Selamat malam Mbak Tia, apa kabarnya untuk malam hari ini? Selamat malam Mbak Fitri, Alhamdulillah baik. Baik, dan juga telah bergabung bersama kami pengamat intelijen Mas Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Sebelum kita membahas mengenai topik untuk malam hari ini, Mas Ridwan dan juga Mbak Tia, kita akan melihat secara langsung terhubung dengan mahasiswa Indonesia yang sedang berada di Teheran, Iran, Agil Laksamana Putra. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Agil. Ya, selamat sore waktu Teheran, Mbak Fitri. Oke, Mas Agil, mungkin bisa Anda jelaskan, ceritakan bagaimana sih sebetulnya kondisi terkini di Teheran setelah adanya serangan terbaru di sekitar Selat Hormuz? Ya, beberapa hari terakhir ya, serangan berlanjut di beberapa tempat di kota Teheran, terutama di waktu 6 hari. Jadi, mulai dari setelah jam 8 sampai menjelang dini hari serangan masih berlanjut. Dan beberapa kali kami mendengar suara pertahanan sistem pertahanan udara Teheran itu aktif dan beberapa suara ledakan. Akan tetapi aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasanya, Mbak Fitri. Jadi tidak ada perubahan, masih berjalan seperti sehari-hari seperti biasanya aktivitas masyarakat. Bahkan tiap malam pun mereka menggelar pawai di beberapa tempat dan pusat-pusat di kota Teheran untuk mendukung pemerintahan melakukan serangan balasan ke situs-situs Amerika Serikat. Oke, aktivitas masih berjalan seperti biasa, bahkan ada kemudian pawai yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah. Tapi kami juga mendapatkan laporan bahwa ada pemadaman listrik di sebagian wilayah. Nah, dari informasi yang Anda dapatkan ataupun pantauan di sana, seberapa luas ini dampaknya? Ya, betul. Tadi malam sekitar jam 21:40-an gitu, di sebagian kota Teheran, terutama di timur Teheran dan kota Karaj, itu memang mengalami pemadaman sesaat setelah penyerangan ke situs pusat listrik di Iran. Akan tetapi di pusat Teheran sendiri, kebetulan saya tinggalnya di pusat kota Teheran, itu tidak ada pemadaman sama sekali dari tadi malam hingga saat ini. Jadi hanya sebagian saja, dan itu pun sudah mulai kembali pulih. Tadi malam pun juga sudah dipulihkan. Seperti itu. Oke, Mas Agil, dengan kemudian masih tingginya tensi ataupun konflik yang belum menunjukkan tanda akan berakhir, serangan terus berlanjut. Ini dari sikap warga sendiri seperti apa? Respon warga Teheran terutama ini seperti apa? Apakah kemudian ada kepanikan ataupun mungkin dari bahan-bahan pokok ada antrian atau bagaimana aktivitas terutama dari segi ekonomi ya? Saya melihat bahan pokok. Jadi masih tersedia begitu cukup sih menurut saya ya. Di awal perang memang sempat ada kelangkaan seperti air dan minyak. Tapi sekarang sudah mulai membaik karena mungkin di awal perang masyarakat lebih panik. Akan tetapi udah sebulan berlalu perang, sepertinya masyarakat sudah biasa. Dan ketika misalkan ditanya masyarakat apakah memilih untuk lanjut perang atau tidak, saya melihat dari beberapa wawancara
mereka memilih untuk melanjutkan perang karena sudah keburu rusak gitu ibaratnya. Rumah-rumah mereka ada yang dirusak oleh serangan Zionis dan mereka tidak ingin sia-sia kerusakan itu. Makanya mereka ingin melanjutkan perang. Gitu. Oke, artinya tidak ada upaya evakuasi juga dari pemerintah terhadap warganya untuk kemudian merespon situasi saat ini? Sementara ini tidak ada sih. Oke, apabila kita lihat ini kan ada mobilisasi besar-besaran pasukan resmi yang selalu diberikan dari pemerintah Iran sendiri terkait kondisi saat ini atau seperti apa? Apakah ada perkembangan informasi yang disampaikan langsung kepada masyarakat? Ya, beberapa kali saya mendengar bahwanya kan berkait dengan apa namanya stok senjata yang jadi berperang. Laporan mengenai kondisi terkini terutama di Teheran, Iran sendiri. Saya akan lanjut diskusi ke narasumber yang ada di studio. Saya akan ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, ini mengenai tadi perkembangan laporan terkini dari Mas Agil ya, bahwa aktivitas berjalan seperti biasa untuk warga Iran, bahkan ada pawai yang justru mendukung pemerintah Iran, dan bahkan tadi Mas Agil mengatakan dalam wawancara dengan warga seperti itu, masyarakat justru lebih memilih melanjutkan perang. Anda sendiri menilainya seperti apa? Apakah kemudian kebijakan pemerintah Iran ternyata diterima oleh masyarakat atau bagaimana? Ya, inilah yang saya sebut bahwa Iran berbeda. Ketika Trump memprediksi 1 kali 24 jam rezim akan berakhir, kemudian bergeser lagi menjadi 3 hari rezim akan berakhir, dan kita Mbak Fitri sampai ini sudah berapa lama, sudah berapa minggu. Bahkan justru Iran semakin banyak dukungan dari dunia internasional. Kemudian kita melihat, kita juga cukup surprise dengan bagaimana Iran bisa bertahan sedemikian panjang begitu ya. Karena apa? Karena ini yang disebut dengan solid dari rakyatnya. Sangat berbeda ketika terjadi pada Saddam Hussein di Irak, karena memang sebagian rakyat di Irak saat itu sudah tidak respect terhadap Saddam Hussein. Kita melihat bagaimana di Venezuela, begitu digantikan sudah ada oposisinya yang siap menggantikan. Jadi ada pengkhianat di situ. Iran tidak demikian. Jadi sistem politik vilayat al-faqih di Iran yang memang supreme leader itu segalanya, ayatollah itu segalanya, memang sangat dihormati sekali. Jadi begini, kalau ada demonstrasi ini di Iran, Mbak Fitri, kalau ayatollah itu berdiri cukup menaikkan jarinya, menaikkan tangannya, itu langsung mereka kembali. Nah, ini yang membuat Amerika Serikat dari dulu sangat kesulitan untuk intervensi terhadap Iran. Inilah yang memang susah sekali Amerika tidak bisa menyamakan Iran dengan negara-negara lain yang berhasil akhirnya diintervensi. Di Irak, di Libya, Muammar Gaddafi itu dengan sangat mudah ditumbangkan. Iran tidak begitu. Jadi bukan hanya proses culture politik yang berbeda, tapi juga masyarakat yang sangat solid. Bahkan sampai membeli produk pun mereka mencintai produk dalam negeri. Mbak Fitri, mereka sebutnya itu adalah sunnati. Jadi kalau membeli sesuatu itu harus memang yang dibikin Iran. Atau Iran join dengan negara lain, sampai kendaraan pun. Kalau kita di Teheran itu hampir seragam begitu ya. Kalau di sini kan kita beli ya yang memang produk terbaik untuk kita pakai. Di sana enggak. Ini harus produk dari Iran yang bisa membantu perekonomian negara. Nah, ini yang luar biasa yang tidak bisa ditemukan saya pikir di negara manapun. Strategi militer yang kemudian didukung oleh kekuatan dari masyarakat Iran sendiri, sesuatu yang berbeda yang ada di Amerika, seperti itu ya. Tapi saya akan berbicara mengenai strategi militer dulu ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, apabila kita lihat ini kan kemudian sudah masuk minggu keempat, sudah pekan keempat dan akan memasuki pekan kelima untuk di minggu ini. Menurut Anda bagaimana dengan melihat potensi sikap dari pemerintahan Trump, serangan militernya, eskalasi yang terjadi saat ini, apakah ini akan menuju ke fase perang yang terbuka seperti itu? Ya, tampaknya mendekati hampir sekitar mungkin 24 jam ke depan ya Mbak Fitri ya. Karena informasi yang muncul dari berbagai media, terutama misalnya dari media-media di Amerika, Wall Street Journal dan yang lain, melaporkan bahwa pasukan-pasukan dari 82nd Brigade itu adalah brigade elitnya lintas udara Angkatan Darat Amerika, dan juga dari US Marine itu juga sudah bergerak mendekat ke Teheran, mendekat ke Iran. Dan kalau memang itu terjadi, maka pasukan Iran sudah siap. Mereka akan mempunyai pasukan komando khusus juga. Namanya pasukan Nohet, itu dari pasukan regulernya Artes. Dan ada juga yang disebut dengan pasukan Cyberin. Ini juga pasukan khususnya IRGC yang memang punya kemampuan dan keterampilan untuk menangkal serangan darat dari Amerika. Mas,
ketika kemudian selama ini kan menjadi sorotan adalah Selat Hormuz seperti itu yang menjadi strategi yang kemudian saat ini diperebutkan seperti itu seolah-olah. Tapi kemudian Pentagon dilaporkan menyiapkan opsi operasi darurat untuk merebut Pulau Khark yang menjadi titik syaraf ekspor minyak Iran. Informasinya hampir 90% seperti itu. Ini efeknya memang akan seperti apa? Kenapa kemudian Pentagon ataupun Amerika menyasar Pulau Khark ini? Ya, mereka menganggap bahwa Iran itu tergantung dari Pulau Khark sumber daya energinya. Tampaknya salah hitungan lagi Mbak Fitri, karena Iran itu sudah mendisperse pusat-pusat energinya menjadi 500 titik kecil-kecil di 31 provinsi itu. Jadi ketika misalnya Pulau Khark ini pun misalnya dikuasai, walaupun itu akan sangat sulit, tapi misalnya dikuasai oleh Amerika pun, mereka masih tetap bisa bertahan karena pembangkit-pembangkit listriknya itu sudah dibagi menjadi 500 titik di seluruh Iran. Kita tahu kan Iran sangat luas ya, seperempat Amerika Serikat, seperenam Eropa. Jadi kalaupun memang target utamanya Pulau Khark, itu pun sudah disiapkan oleh Iran. Jadi memang mereka sengaja menunggu pasukan Amerikanya masuk ke pulau, lalu setelah pasukan Amerikanya berada di pulau, diserbu dengan rudal-rudal jarak pendek dan ribuan drone yang siap akan melahap, ya kata juru bicaranya Iran kan akan menjadi makanan hiu di Teluk Persia begitu. Oke, baik, selanjutnya saya akan kembali mengenai kebijakan diplomatik. Apabila kita lihat pernyataan Trump ini, Mbak Tia berulang kali mengatakan sudah ada kontak diplomatik dengan Iran, tapi klaim ini selalu dibantah oleh Iran. Nah, apa yang Anda cermati dari pernyataan-pernyataan ini? Tapi tahan dulu pendapat dari Mbak Tia, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.